Redmi Note 15 series sebentar lagi datang ke global. Redmi Turbo 5 Pro aka Poco F8 sebentar lagi akan nyusul juga, dan YouTube Recap telah datang. Dan selamat datang di Britek Video, di mana aku akan membahas berita terbaru di dunia teknologi. Dan yang pertama adalah Redmi Note 15 akan sebentar lagi datang ke global dengan 3 varian, yaitu Redmi Note 15, 15 Pro, dan 15 Pro Plus. Dari yang paling tinggi, 15 Pro Plus ini punya layar 6,83 inci 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Ya, pakai Snapdragon 7S Gen 4. Habis itu RAM-nya 8 GB, internalnya ada 256 dan 512. Itu baterainya itu ada 6500 mAh. Chargingnya bisa sampai 100 watt. Dan untuk bagian kameranya, di belakang ada kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Zaman segini masih ada kamera ultrawide yang ala kadarnya aja. Dan untuk selfie-nya ada kamera 32 megapiksel. Ukurannya ini adalah 163,34 kali 78,31 kali 7,91 mm, dan beratnya itu 207 gram. Harganya kalau di Eropa itu 500 euro diperkirakan, atau kalau dirupiahkan itu 9,6 jutaan lah. Dan wajar aja kalau emang kelihatan mahal banget, karena di Eropa biasanya itu harganya jauh lebih mahal daripada di Indo. Dan setelah itu di bawahnya ada varian Pro biasa yang punya layar, RAM, penyimpanan, dan kamera belakangnya sama semua. Yang beda itu cuma dia pakai Dimensity 7400 bukan 7S Gen 4 lagi. Kamera depannya jadi 20 megapiksel. Baterainya beda 80 mAh doang, jadi 6580, dan chargingnya disunat jadi 45 watt doang. Untuk ukurannya dia kurang lebih mirip aja sih gitu, dan beratnya itu jadi 210 gram. Kalau harganya dia turun jadi 400 euro atau 7,7 jutaan. Dan yang biasa, HP ini masih sama dengan layar 6,83 inci tapi sekarang Full HD AMOLED. Untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 6 Gen 3 bukan yang seri 7 lagi. RAM-nya 8 GB, storage-nya 256, kamera utamanya 108 megapiksel, ultrawide-nya yang untuk di harga 2-3 jutaan, kalau di Indo masih harganya segitu nanti lumayan sih, walaupun cuma 8 megapiksel asal ada aja, tapi jarang yang punya harga segituan. Itu kamera depannya 20 megapiksel, baterainya 5520 mAh. Ini sayang banget baterainya masih stuck di 5000-an aja. Chargingnya itu cuma bisa 45 watt. Ukurannya agak lebih tipis, lebih ramping dikit, dan beratnya jauh lebih ringan, 128 gram doang mungkin. Dan si Note 15 ini harganya 300 euro atau 5,7-5,8 jutaan lah. Kalau di Indo sih zaman dulu itu, generasi dulu itu sekitar 2,4 harga rilisnya yang versi paling rendah. Kalau bisa harga segitu sih masih lumayan oke. Snapdragon 6 Gen 3 harga segituan itu masih jarang dilihat. Bahkan iQOO itu cuma ada iQOO Z9 itu masih 3 jutaan. Kecil sih. Jadi kalau bisa 2,4 jutaan kayak dulu itu masih lumayan oke. Dan ada juga bonus ultrawide-nya walaupun asal ada aja. Sedangkan yang lain, yang di atasnya yang Pro, itu nggak ada bawa suatu yang spesial, yang Pro dan Pro Plus itu. Dan chargingnya entah kenapa malah disunat jadi 45 watt. Sedangkan yang dulu itu bisa di atasnya itu. Setelah itu ada Redmi Turbo 5 Pro yang akan debut sebentar lagi menurut leaker terpercaya Digital Chat Station ini. HP ini nanti akan lebih fokus ke kapasitas dan performanya. Nah, device ini diperkirakan akan menjaga posisi yang performa flagship dari seri K, dan targetnya itu harganya 2.500 yuan atau sekitar 5,8 jutaan. Dan linker ini mengklarifikasi kalau Xiaomi ini gak bakal pakai 8 Gen 5 untuk model ini, tapi akan cari chip flagship yang ada di harga seginian. Entah apa itu, mungkin ada 8S Gen 5 nanti. Dan fitur yang paling menarik dari HP ini nanti adalah katanya akan bawa baterai 9000 mAh yang buat baterai HP ini jadi paling besar untuk sekarang, seenggaknya untuk HP Xiaomi. Dan biar nggak nunggu lama ngecas, HP ini juga pakai charging 100 watt nantinya. Habis itu di desain dan ketahanannya, dari berkabar sebelumnya menunjukkan bahwa Turbo 5 Pro ini nanti menggunakan frame metal dan ada 3D ultrasonic fingerprint sensor.
Dan diperkirakan juga nanti akan ada sertifikasi IP68 dan desain minimalis serta speaker yang simetris. Dan seperti Redmi Turbo 4 Pro juga, yang Turbo 5 Pro ini nanti juga akan dirilis di global jadi seri Poco F8. Setelah itu ada lagi juga YouTube, yang akhirnya merilis YouTube Recap. Sekarang udah rilis di Amerika Utara dan region lain nanti akan menyusul dalam minggu ini. Jadi ini kayak Spotify Wrapped atau lebih tepatnya itu mirip banget dengan YouTube Music Recap lah. Tapi lebih fokusnya itu ke video aja yang ditonton. Nanti akan ada hingga 12 slide akan jadi ringkasan waktu menghabiskan waktu di YouTube. Jadi ada kayak top interest yang lebih sering untuk topiknya itu apa aja, terus top channel yang ditonton dan berapa sering nontonnya juga kelihatan. Dan kalau sering denger musik di YouTube juga bakal muncul top artis gitu dan top genrenya, top podcast dan lain-lain juga bakal ada. Kalau aku sih mungkin kayaknya akhir-akhir ini bakal Kitchen Nightmare sih yang muncul di top YouTube gue. Karena ke akhir-akhir sini sering banget nonton Kitchen Nightmares, kompilasi Gordon ngamuk gitu. Setelah itu untuk HP yang beneran udah rilis tapi masih di Jepang aja, itu Nubia Fold yang sekarang udah resmi bentar lagi sih. Bukan sekarang sih, bentar lagi udah resmi di Jepang. HP ini HP lipat pertama Nubia yang bentuknya kayak Z Fold, bukan yang flip. Dan HP ini bawa layar utama 8 inci, resolusi 2480 kali 2200, layar belakangnya 6,5 inci, resolusi 2748 kali 1172. Yang keduanya bisa 120 Hz refresh rate-nya. Dan untuk panel utamanya dia mendukung split view untuk aplikasi tertentu, jadi bisa kayak YouTube di atas, habis itu yang bawah entah itu apa. Entah itu dokumen atau apa kayak gitu waktu dibuka. Dan HP ini tebalnya itu sekitar 5,4 mm saat dibuka dan saat dilipat itu 11,1 mm. Dan Nubia ini nggak pakai flagship yang barusan, tapi masih pakai flagship tahun lalu Snapdragon 8 Elite dengan RAM 12GB, internalnya 256, dan softwarenya juga masih pakai tahun lalu yang Android 15. Ini punya rating IP54, jadi ada sedikit ketahanan debu sama percikan air. Itu untuk kameranya, di belakang itu ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide-nya 50 megapiksel, dan makro ada 5 megapiksel. Dan untuk selfie-nya ada 2 kamera 20 megapiksel. Satunya di layar utama, satunya di belakangnya. Setelah itu Nubia Fold ini baterainya ada 6560 mAh, chargingnya itu 55 watt, dan HP ini ntar lagi datang di Jepang tanggal 4 Desember dengan satu warna aja pilihannya, yaitu black atau hitam. Dan harganya di sana itu 178.000 yen atau sekitar 19 jutaan. Dan kemungkinan nanti akan datang ke pasar lain tahun depan sih. Dan kita masih stay di Jepang. Dan ini masalahnya lebih ke industri game mereka. Karena dev game Jepang sekarang kesusahan mencari font murah baru. Setelah layanan font yang banyak mereka gunakan naik dari $380 ke $20.500 Amerika harganya per tahun itu. Menurut beberapa publikasi, Fontworks Labs ini telah menghentikan lisensi game mereka di akhir bulan November. Penggantinya yang ditawarkan melalui pemilik baru Fontworks, Monotype, gak ada harga lokal yang untuk dev Jepang kayak gitu, jadi harganya sama semua dan mempunyai batas jumlah user 25.000, itu yang paling berat. Karena untuk studio yang ukurannya udah lumayan nggak bisa pakai itu lagi jadinya. Dan masalah ini makin rumit karena cari font yang bisa liatin kanji dan katakana yang akurat itu lumayan susah. Apalagi kanji yang banget itu kan jadi harus detail gitu banget. Hal ini juga bisa jadi masalah yang gede untuk live service kayak game gacha gitu. Karena mereka harus testing, validasi, dan periksa ulang konten yang udah rilis duluan sebelum masalah ini ada. Dan bahkan masalah ini memaksa beberapa studio untuk ganti brand mereka jika identitas korporat mereka itu terikat pada font komersial yang nggak mungkin dilisensi lagi ini. Jadi ini rasanya aneh banget. Yang paling aneh itu batas usernya jadi 25.000. Karena otomatis yang lebih gede harus kelabakan cari alternatif baru untuk itu. Dan mereka harus ngerombak semuanya kalau font itu emang udah dalam banget di game dan
perusahaan mereka. Jadi menurutku daripada dibatasin 25.000 kayak gitu, dibikin tier aja kalau udah lewat kalau udah lewat jumlah user tertentu gitu, harganya naik kayak gitu, daripada dikasih batas yang solid 25.000, di atas itu nggak boleh kayak gitu, malah lebih ribet sih. Jadi menurutku kayak di atas 25.000 harganya dinaikin langsung aja kayak gitu. Walaupun tetap aja harganya jadi mahal banget karena tiba naik berapa ribu persen itu. $380 jadi 20.000. Jadi aku harap sih semuanya ini bisa ketemu jalan keluarnya. Dan mungkin ke depan lebih mending kalau dev-dev itu bikin font sendiri aja kalau emang mampu. Walaupun emang susah bikin font sendiri. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe. Seperti biasa, sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Oke, gitu aja. Bye-bye.